Barang siapa yang dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Maka yakinlah, kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah pertama kali, Allah akan bantu kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi dari kita yang kita tidak sangka-sangka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah taala untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan bab yang ke-7, yaitu berkenaan dengan keyakinan dan tawakal, di mana tawakal dan kedudukannya di dalam Islam begitu sangat penting sekali. Baik. Barakallahu fiikum. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan pembahasan bab tawakal, beliau mengatakan jama'al muallif bainal yaqini wat tawakkul. Muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menggabungkan antara pembahasan keyakinan dan tawakal. Kenapa? Lianna tawakkul samaratun min samaratil yaqin. Karena tawakal adalah buah hasil dari keyakinan. Jadi kalau misalkan seorang muslim itu tidak yakin kepada Allah dari urusan perkara, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maka tidak akan membuahkan apa? Tidak ada tawakal dalam dirinya sama sekali. Karena dari awalnya dia apa?
tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba jika dia bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka dia yakin kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Syekh, fal yaqinu, adapun keyakinan, wa quwwatul iman was sabat, kuatnya keimanan dan teguhnya keimanan seorang hamba, hatta ka'annal insan, sampai-sampai seorang muslim begitu yakinnya dia kepada Allah, begitu tawakalnya dia kepada Allah, yara bi'ainaihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluh min syiddati yaqinihi, seakan-akan dia melihat dengan kedua matanya apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Apa yang Allah khabarkan, apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang tawakal sepenuhnya pada Allah. Apa? Surga. Jadi inti poin dari pembahasan kita ini apa? Kalau seorang hamba begitu tingginya keyakinan kepada Allah, maka akan membuahkan tawakalnya. Dan orang-orang yang yakin kemudian bertawakal kepada Allah, maka apa yang akan Allah janjikan baginya? Surga. Jadi seorang mukmin tingginya keyakinan kepada Allah dan tawakalnya itu seakan-akan dia melihat janji Allah dan Rasulnya yang diberikan kepada dirinya. Fal yaqinu, adapun keyakinan, wa sabatun wa imanun laisa ma'ahu syakkun biwajhin minal wujuh, keteguhan keimanan yang tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Jadi kalau misalkan dalam hati kita masih ada sedikit keraguan 1%, apa yang kita yakini, apa yang kita tawakal kepada Allah, maka ini bukan dikatakan yakin. Ini bukan dikatakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada apa? Masih ada campur tangan makhluk di sini. Antum paham enggak di sini maksudnya? Kalau misalkan seorang hamba mengerjakan sesuatu perkara urusan dunia misalnya, kemudian dia yakin dalam hatinya, dia bertawakal dalam hatinya 99% kepada Allah. Antum bisa bayangkan. Akan tetapi dia masih yakin, masih berharap kepada makhluk 1%. Jadi di sini apakah dikatakan dia bertawakal kepada Allah atau tidak? Maka dijelaskan oleh Syekh, ini bukan dikatakan orang yang bertawakal. Itu bisa bayangkan di sini. Maka telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, belum jelaskan yang dimaksud dengan tawakal yang sebenarnya. Hakikat tawakal, beliau mengatakan tafwidul umuri lillahi kulliha, menyerahkan seluruh perkara kepada Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka ini dikatakan tawakal 100%. Ini dikatakan sebagai tawakal. Jadi dia yakin, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya bahwasannya Allah pasti akan membantunya, Allah pasti akan menolongnya. Tidak ada campur tangan dari makhluk atau dari manusia, tidak bergantung kepada manusia sedikit pun dia. Fayarul ghaib alladhi akhbar Allahu anhu wa rasuluh ka'annahu hadirun baina yadayhi, maka seakan-akan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan tingginya keyakinan dia, tingginya tawakal dia kepada Allah, seakan-akan dia melihat
sesuatu yang gaib, yang Allah janjikan baginya itu pahala yang besar, surga yang sangat mulia yang akan dinantikan bagi dirinya, yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ka'annahu hadirun baina yadayhi, seperti dia melihat di antara kedua tangannya. Itu bisa bayangkan di sini. Ini baru orang-orang yang bertawakal sepenuhnya. Wa huwa a'la darajatil iman, dan keyakinan tawakal sepenuhnya kepada Allah adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, at-tawakkul syartun min sihhatil iman. Tawakal termasuk dari syarat sahnya keimanan. Fala tasihhu imanuhu illa bitawakkul. Maka tidak sah keimanan seorang mukmin jika dia tidak bertawakal pada Allah. Itu bisa bayangkan di sini. Jadi tidak sempurna keimanan seorang itu kalau misalkan dia tidak bertawakal pada Allah sepenuhnya. Wa hadzal yaqin, maka ini adalah keyakinan seorang mukmin, yasmuru samaratin jalilatan, yang membuahi, menghasilkan buah yang sangat mulia. Apa itu buah dari keyakinan? Apa? Buah dari keyakinan seorang hamba, yaitu tawakalnya sepenuhnya kepada Allah. Itu buahnya, hasilnya. Jadi kalau kita nggak yakin apa yang Allah janjikan, maka anak katakan 100% dia tidak bertawakal kepada Allah. Yakin kita. Seseorang yang dia tidak yakin dari awalnya, dengan pertolongan Allah, janji Allah, maka dia tidak akan bertawakal sepenuhnya pada Allah. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan keyakinan tawakal yang penuh adalah at-tawakkul 'ala Allahi, wat tawakkul huwa i'timadul insan, yaitu seseorang menggantungkan permohonannya, menggantungkan harapannya, menggantungkan amal perbuatannya ala rabbihi, kepada Rabbnya, fi zahirihi wa batinihi, dalam keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madar, untuk mendapatkan manfaat baginya itu berupa dunia, dan menolak bahaya yang menimpa atas dirinya. Maka ini dikatakan tawakal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Ini janjinya Allah. Taib. Fa fi hatainil martabataini, maka dengan kedua tingkatan yang mulia, keyakinan dan tawakal, yahsulu lil insan maqsudahu fid dunya wal akhirah, maka manusia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari tujuannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu dengan apa? Yastarihu wa ya'ishu mutmainnan sa'ida, dia akan hidup dengan hidup yang santai, damai, tenang, dan bahagia. Kenapa? Karena dia yakin. Antum paham enggak? Kalau seorang muslim keluar dari rumah untuk mencari rizki, dia tawakal kepada Allah sepenuhnya, dia yakin yang memberikan rizki itu Allah, bukan makhluk. Maka ketika dia sampai kepada tempat dia mencari rizki, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia tidak mengenakan atas dirinya, musibah yang membuat dirinya itu tidak enak. Maka apa? Karena buah dari keyakinan dia, yaitu tawakal, maka dia apa? Tenang, dia santai.
santai. Tapi kalau misalkan ketika di rumah dia gantungkan tawakalnya, rizkinya itu kepada makhluk, ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya, ekspektasi dia, tujuannya tidak tercapai, apa yang akan didapati olehnya? Marah, apalagi ngedumel, ya kan? Karena dia menggantungkan harapannya kepada siapa? Kepada makhluk. Jadi kalau nggak sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya, harapan dia, tujuan dia menggantungkan kepada manusia, bukan kepada Allah sepenuhnya, itu hidupnya itu akan uring-uringan. Tidak tenang dia, tidak damai. Bisnisnya tiba-tiba menurun. Karena apa? Karena sesuatu sebab. Ini bisa membuat dirinya ini, bahkan dia bisa menyalahi takdir. Yang lebih parahnya apa? Dia bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebab tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia bertawakal dan yakin sepenuhnya kepada Allah, maka dia yakin dengan apa yang Allah kabarkan kepada dirinya dan Rasulnya, wa mutawakkilun 'ala Allah, dan dia adalah termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengutip pada pembahasan bab ini firman Allah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Antum perhatikan, ini ayat yang mulia ini bukti nyata tawakalnya para sahabat. Allah mengkabarkan di dalam firman-Nya, dan ketika orang-orang beriman melihat sekelompok golongan orang-orang yang bersekutu dari kaum musyrikin, maka orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, inilah benar apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, wa sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah apa yang Allah dan Rasulnya khabarkan kepada kami. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah atas mereka kecuali keimanan dan keislaman. Antum tahu asbabun nuzul ayat yang mulia ini? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, suatu ketika dari sekelompok Al-Ahzab di sini, golongan-golongan, kabilah-kabilah dari orang-orang Quraisy dan yang lainnya yang bersekutu pada mereka, hendak menyerang Rasul dan para sahabatnya. Yaitu perang apa di sini? Perang Uhud di sini. Perang Uhud. Ya. Tujuan mereka apa? Untuk mengumpulkan kabilah-kabilah dari bangsa Arab untuk membunuh Rasul dan para sahabatnya. Sebesar berapa? 10.000 dari kabilah orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Wa hasaru al-Madinah liyaqdu 'ala an-nabi, mereka ingin mengepung Madinah dan membunuh Nabi, menghabisi Nabi dan para sahabatnya. Wa hasala ma fi hadhil ghazwah azmatan 'azimatan 'ala ashabir Rasul, maka terjadilah masa yang krisis yang sangat menakutkan sekali bagi para sahabat ketika mendengar Abu Sufyan dan yang lainnya sebesar 10.000 orang ingin menghabisi Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana? Antum misalkan kita di Indonesia ini, ada orang kafir di luar sana, dari negeri luar ingin menghabisi Indonesia sebesar 1 juta
misalnya 1 juta pasukan misalnya, bagaimana? Apakah kita masih bisa santai-santai? Ketawa-tawa kita, kemudian masih bisa jalan-jalan. Ini yang dirasakan oleh para sahabat. Beliau, para sahabat mereka, begitu tingginya tawakalnya kepada Allah dan yakinnya saja masih takut mereka. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ketika mereka mendengar kabar orang-orang musyrikin ingin menghancurkan kaum muslimin, maka Allah turunkan firman-Nya. Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Maka ketika penglihatan kalian, wahai kaum mukminin, melihat kalian akan terpana dan hati kalian akan menyesak sampai kepada tenggorokan. Jadi saking kabarnya itu menakutkan. 10.000 bisa antum bayangkan. Para sahabat itu nggak nyampe segitu. Para sahabat mengumpulkan pasukan itu berapa? Ketika perang Uhud 3.000. Yang mundur berapa? Dari orang-orang munafik. Yang ikut berperang itu hanya 700 kaum mukminin. Sisanya mereka berpaling pulang. Ini antum bisa bayangkan. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Kemudian mereka orang-orang beriman hampir-hampir saja mereka menyangka dengan prasangka yang buruk kepada Allah. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka itulah diuji dari orang-orang beriman di antara mereka dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Maka padahal keadaan kondisi tersebut Allah membagi 2. Dibuktikan oleh Allah. Yang pertama dijelaskan, golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya terdapat penyakit di dalamnya. Ini yang pertama. Ketika mereka mendengar kabar berita orang-orang musyrikin ingin menghancurkan kaum mukminin sebesar 10.000 pasukan, yang pertama adalah orang-orang munafik. Apa yang mereka katakan? Allah abadikan dalam firman-Nya, idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, kata Allah. Dan ketika orang-orang munafik mengatakan, dan orang-orang muslim yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, illa ghurura, kecuali hanya tipu daya belaka, omong kosong. Untuk bisa bayangkan, enggak akan mungkin menang kaum mukminin itu melawan 10.000 pasukan orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Mustahil, kami pasti akan mati semuanya. Orang beriman pasti akan hilang. Islam pasti akan kalah. Ini kata mereka. Mereka mengatakan apa? Kaifa yaqul Muhammad annahu sayaftah Kisra wa Qaisar wa San'a. Bagaimana Muhammad itu mengatakan akan memenangkan Persia, memenangkan Romawi, memenangkan Son'a, yaitu negeri Yaman? Enggak akan mungkin, mustahil. Omong kosong mereka itu. Ini orang-orang munafik. Karena sebab orang-orang munafik tersebutlah beberapa orang-orang beriman yang hatinya lemah terhadap tawakal mereka kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka ikut kepada orang-orang munafik tersebut. Beginilah kerjaan orang-orang munafik kalau anda mau tahu. Dari dulu, dari zaman nenek moyangnya mereka, yaitu pada zamannya Rasul dan para sahabat, kerjaan mereka apa? Enggak suka mereka terhadap Islam. Pokoknya yang mereka inginkan apa? Islam itu hancur, Islam itu kalah, Islam itu tidak mendapatkan kemenangan. Itu yang mereka inginkan. Sampai saat inilah bibit-bibit munafik. Kalau ada seorang muslim yang senang, cinta dengan kekalahan kaum muslimin secara umum,
kemudian kesedihan kaum muslimin, maka sama mereka dengan siapa? Nenek moyang mereka itu orang-orang munafik terdahulu. Wa na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang beriman, yaitu para sahabat yang Allah teguhkan dalam hati mereka. Mereka mengatakan apa? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa zadahum illa imana wa taslima. Inilah benar yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kami, maka bertambahlah keimanan dan keislaman yang ada pada mereka. Maka Syekh mengatakan, unzur ilal farqi baina ta'ifatain, maka lihatlah kedua golongan tersebut. Yang pertama orang munafik dan orang mukmin yang hati mereka lemah. Ini golongan yang pertama. Antum bisa bayangkan orang munafik dan orang beriman yang hati mereka lemah, yaitu orang-orang yang mereka kurang dalam tawakalnya kepada Allah. Ini bisa ikut kepada orang-orang munafik mereka. Bagaimana dengan kita? Antum bisa bayangkan, bagaimana dengan kita? Sahabat bukan, orang soleh juga bukan, orang beriman cuma ngaku-ngaku saja. Ini kalau misalkan dihasut oleh orang-orang munafik dan yang lainnya, kalau tingkat tawakal kita itu sangat lemah, tingkat keyakinan kita kepada Allah itu sangat lemah, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan ikut mereka. Itu bisa bayangkan di sini. Taib. Wa haula'i lamma ra'aw al-ahzab wa ra'aw hadhihi asyiddah, dan mereka orang-orang beriman ketika melihat peperangan yang akan terjadi di hadapan mereka dan kerasnya pertentangan, alimu annahu sayaqibuha nasrun wa farjun. Orang-orang beriman pasti akan mengetahui dengan kepastian, dengan keyakinan mereka akan memperoleh apa? Nasrun wa farjun, yaitu kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ini janjinya Allah. Yakin kita, ikhwan. Kalau kita tawakal 100% kepada Allah, maka akan membuahi apa? Pertolongan dan kemudahan dari Allah. Antum ingat saja janji Allah di dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah, itu syaratnya. Itu syarat agar kita apa? Ingin ditolong oleh Allah, ingin dimudahkan segala macam urusan kita kepada Allah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh bin ajaib, ikhwan, yang aneh bin ajaib, kondisi kita pada saat ini ketika ditimpa musibah, masalah, sesuatu yang tidak mengenakan atas diri kita, kita gantungkan harapan kita ini kepada siapa yang pertama kali? Hah? Pada siapa? Jujur kita, jujur pada hati kita. Ketika kita ditabrakkan oleh masalah, kondisi yang tidak mengenakan, yang kita cari, yang kita gantungkan pertama kali itu manusia. Siapa yang bisa menolong kita? Itu yang pertama kali kita. Bagaimana solusi agar keluar dari masalah itu kita cari apa? Manusia membantu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Manusia lagi. Yang ketiga apa? Uang. Yang keempat, manusia, makhluk baru yang terakhir siapa? Allah. Kalau tidak sanggup, kalau sudah mentok, kondisinya sudah
benar-benar parah, baru kita datang ke masjid, minta sama Allah. Mohon kita berdoa. Kira-kira bagaimana? Allah akan menerima kita enggak? Akan membantu kita enggak? Kalau misalkan kita sudah sama manusia, menggantungkan harapan kita kepada manusia, pada makhluk, kemudian kita jadikan Allah ini terakhir. Maka kita katakan, ikhwan, jadikan Allah itu nomor satu, ikhwan. Jadikan Allah nomor satu dalam segala hal. Ketika ditimpakan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan atas diri kita, maka hendaklah kita gantungkan kepada Allah harapan kita. Minta kita tawakal pada Allah, berserah diri kita. Sudah takdir, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baru kemudian setelah itu kita minta kepada wasilah, kepada makhluk, bukan dibalik di sini. Makhluk dulu baru Allah. Maka yakinlah, kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah pertama kali, Allah akan bantu kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi dari kita yang kita tidak sangka-sangka di sini. Baik, barakallahu fiikum. Wa hadza ghayatul yaqin, maka ini adalah tujuan dari keyakinan, an yakunal insanu 'inda syada'id wa 'indal karbi sabitan mu'minan muqinan, menjadikan seorang mukmin ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan, dia teguh, kemudian dia yakin, dia beriman kepada Allah, berbeda dengan seseorang yang dia keyakinan dan tawakalnya lemah. Ini sangat berbeda. Ya, taib. Fa innahu 'indal masaib wal karbi rubbama yanqalibu ala wajhihi. Maka ketika ditimpakan musibah atau bala bencana, sesuatu yang tidak mengenakan atas dirinya, ketika berubah kondisi keadaannya, membalikan kondisi mereka, maka apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka terima di sini? Apa kata Allah di sini? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan dari sebagian manusia, kata Allah, mereka menyembah Allah itu hanya di tepiannya saja, di pinggiran-pinggirannya saja. Ini Allah yang berfirman sendiri. Jadi ada sebagian dari kita yang beribadah hanya di pinggir-pinggirannya saja, menyembah Allah itu tidak sepenuhnya, tidak yakin kepada Allah sepenuhnya. Maka apa yang Allah janjikan? Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, maka jika diberikan kebaikan, nikmat atas dirinya, dia tenang, dia damai, tentram, bahagia. Wa in asabathu fitnatun, maka jika ditimpakan fitnah, bala bencana, musibah, inqalaba ala wajhihi, maka akan berubah kondisi keadaannya, marah dia, kesal, kemudian dia menyalahkan takdir Allah. Khasirat dunya wal akhirah, sungguh amat merugi orang-orang seperti ini keadaannya di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sangat nyata sekali di sini. Taib. Ini karena apa? Karena tujuannya dia bukan karena Allah di sini tujuannya. Tawakalnya dia ini bukan kepada Allah sepenuhnya, tapi kepada makhluk. Wa katsirun minan nas fi afiyatin wa huwa mutmainnun, dan banyak, kata Syekh, manusia ini ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia kuat, dia tenang, santai, damai. Walakin idza btuliya, ketika ditimpa musibah dia,
wal iyadzu billah, in qalaba ala wajhihi, maka berubah keadaan kondisinya dia. Farubbama yasilu ila haddir riddah wal kufr, dan bisa jadi dia terjatuh kepada apa? Kekufuran dan kemurtadan dia. Kenapa? Karena menyalahkan Allah di sini. Menyalahkan Allah. Ada satu kisah di sini. Sahabat ana sudah meninggal dia, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Orangnya masya Allah masih muda, belum nikah dia. Ketika dia hidup itu rajinnya minta ampun, masya Allah, rajin sekali dia. Sholat 5 waktu, sholat berjamaah, suka berpuasa, kemudian suka sedekah, membantu orang tuanya. Allah berikan dia nikmat. Nah, itu bisa bayangkan pada tahun 2000-an itu dia sudah mendapatkan gaji 5 juta. Kerja di perusahaan besar. Itu besar itu, gaji besar itu. Ya, tahun 2000-an itu. Kemudian Allah berikan apa? Penyakit dia. Apa? Gagal ginjal. Nah, itu bisa bayangkan, gagal ginjal. Dicuci darahnya. Sehingga menghabiskan seluruh hartanya. Sebelum dia meninggal, apa yang diucapkan oleh sahabat ana? Dia mengatakan, kenapa saya yang diberikan musibah ini ya Allah? Kenapa bukan si fulan? Bukankah saya adalah orang yang suka beribadah, rajin ke masjid katanya. Kemudian si fulan ini yang suka bermaksiat, kenapa dia diberikan kesehatan? Qadarullah masyafal, kemudian dia meninggal dalam keadaan, ya semoga Allah mengampuni dirinya di sini. Atau bisa bayangkan di sini, ikhwan. Ya. Ditutup dengan apa? Sesuatu yang tidak baik bagi kita. Mengeluh, marah terhadap takdir Allah. Ini tidak baik, ikhwan. Musibah itu kalau menimpa atas diri kita sedikit maupun banyak, maka hendaklah kita bersabar di awal. Oleh karena itu bagaimana? Kalau dari awal dia tingkat keyakinan, tawakalnya dia tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditimpakan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan atas dirinya, akan berbalik dia. Kondisinya, bahkan dia bisa menyalahkan Allah dan menyalahkan takdir yang Allah timpakan atas dirinya. Wa'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil di dalam firman Allah tentang tawakal, Al-Quran surat Ali Imran ayat 173, Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ketika mereka, orang-orang musyrikin, mengatakan kepada orang-orang beriman, menakut-nakuti mereka, sesungguhnya orang-orang musyrikin telah berkumpul bersatu untuk menakut-nakuti kalian dari mereka. Apa kata orang beriman ketika mendengarkan kabar dari orang-orang munafik untuk menakut-nakuti, melemahkan iman dan tawakal, keyakinan kepada Allah? Maka orang-orang beriman dengan mengatakan fazadahum imana, bertambah keimanan mereka. Wa qalu, apa yang mereka katakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kuncinya dari tawakal kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan atas diri kita, sesuatu yang menyedihkan bagi kita, menimpa kita, maka hendaklah kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena doa inilah yang diucapkan oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika hendak dibakar. Taib, barakallahu fikum. Taib. Barakallahu fikum.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan firman-Nya, alladzina istajabu lillahi war rasul, dan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, mim ba'di ma asabahumul qarh, setelah apa yang telah didapati oleh mereka dari kesusahan, kesulitan, lilladzina ahsanu minhum wattaqau, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa, ajrun azim, maka bagi mereka adalah pahala yang sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan ada seorang yang dia beriman kepada Allah, kemudian dia ditimpakan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan atas dirinya, dia berserah diri kepada Allah sepenuhnya, bertawakal pada Allah sepenuhnya, maka Allah janjikan baginya pahala yang sangat besar sekali. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum, sebagaimana telah dijelaskan mereka, orang-orang beriman ketika ditakut-takuti oleh orang-orang musyrikin dengan jumlah pasukan yang sangat besar sekali, maka mereka itu bukan semakin takut, mereka semakin yakin kepada Allah dengan keyakinan yang sangat pasti, dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah ta'ala, ya. Innahu ni'mul kafi jalla wa ala, dan itu adalah nikmat yang sangat sempurna yang Allah berikan kepadanya. Fa innahu ni'mal maula, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan baginya untuk melindunginya. Wa ni'man nasir, dan nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah kabarkan di dalam firman yang lain, Al-Quran surat Al-Imran ayat 175, Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya syaitan dan wali-walinya dari orang-orang musyrikin menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut pada mereka. Wa khafuni, kata Allah, dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alal insan, maka wajib bagi manusia, an yakhafa fillah laumata laim, hendaklah dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal kondisi yang menimpa atas dirinya. Wa alla yakhafa illallah, dan janganlah dia takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin yajibu an yakuna sirahu ala haddi minallahi, akan tetapi wajib baginya perjalanan yang dituju olehnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Silakan yang mau bertanya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum.